Berantai, bersih-bersih Pantai Kenjeran sebagai upaya optimalisasi aksi basmi polusi dan peningkatan kesadaran serta kepedulian terhadap lingkungan alam. Anggota Kelompok 9. Did you know, sampah adalah sebuah konsekuensi dari berbagai macam kegiatan manusia yang kapasitasnya akan selalu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Hartono 2008. Nah, hal ini tuh sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan umat manusia yang begitu pesat dari hari ke hari. Data dari World in Data menunjukkan adanya 381 juta ton sampah per tahun di dunia. Sedangkan di bawah ini adalah data dari Indonesia sendiri, yakni dari Sistem Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan adanya timbulan sampah sebesar 26.684.06617 ton sampah per tahun. Nah, tingginya angka timbulan sampah tersebut bukan sekedar angka biasa, soalnya sampah ini kan telah menjadi momok tersendiri gitu ya bagi masyarakat mengingat keberadaannya yang begitu meresahkan. Nah, sampah-sampah ini bisa menyumbat aliran air yang bisa berdampak pada banjir bandang gitu, seperti yang kita biasa lihat di berita-berita. Nah, dari situ akibatnya bisa mulai dari kehilangan harta benda hingga merenggut korban jiwa. Nah, tak hanya itu, permasalahan sampah ini meluas gitu, hingga bukan hanya kita saja sebagai manusia yang merasakannya, namun tumbuhan dan hewan juga merasakannya, apalagi di lautan gitu ya. Kita bisa lihat secara nyata gitu, masih banyak ditemukan sampah yang berserakan di bibir pantai yang kemudian berpotensi untuk tersapu ombak dan merusak ekosistem laut. Hal ini tuh sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang menyebutkan terdapat sejumlah 1,29 juta ton sampah yang turut dipengaruhi oleh pasang surut ombak yang masuk ke perairan Indonesia. Nah, Kenjeran adalah salah satu pantai terdekat yang bisa kita jadikan contoh nyata dari keadaan tadi. Kita bisa lihat bahwa Kenjeran itu airnya cukup keruh, bibir pantai tidak luas, bahkan hampir tidak memiliki bibir pantai, dan pasirnya pun berwarna hitam. Cukup banyak pula ditemui komentar-komentar para pengunjung yang beredar di internet mengenai hal tersebut. Banyak dari mereka membandingkan keadaan dulu dengan yang sekarang. Nah, ini semua tuh bukan tidak mungkin terjadi karena tingginya tingkat polusi atau pencemaran air laut yang disebabkan oleh sampah-sampah yang ada di kawasan Pantai Kenjeran ini. Yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin saja terbawa ombak dan terbawa ke perairan. Nah, akar dari permasalahan ini sebenarnya terletak pada kesadaran dan kepedulian pengunjung gitu. Berangkat dari keprihatinan kami sebagai tim penyusun, apalagi kita sebagai mahasiswa Surabaya melihat permasalahan yang ada di Pantai Kenjeran ini, kami tergerak untuk mengusung sebuah gagasan yang diharapkan mampu meminimalisir sampah-sampah yang ada di kawasan Pantai Kenjeran ini dengan kegiatan berantai. Berantai ini adalah kepanjangan dari bersih-bersih pantai. Nah, berantai ini adalah upaya kampanye pelestarian lingkungan yang mengajak para pengunjung pantai sebagai pemeran utama untuk beraksi bersama kami membersihkan pantai, dimulai dari satu buah sampah yang ada di sekitar kita secara on the spot. Nah, selain ada berantai, tersedia pula konten-konten yang mengangkat tujuan utama kami tentang peningkatan kesadaran lingkungan pada akun Instagram @healthyeco_ yang digunakan sebagai wadah pengoptimalisasian sosialisasi ini agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Untuk tujuan dari kegiatan ini sendiri ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum ada meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan para pengunjung. Nah, tercapainya tujuan ini diukur dengan kemauan pengunjung untuk berpartisipasi. Yang kedua, ada meminimalisir sampah-sampah yang terbuang sembarangan di Pantai Kenjeran. Nah, ukuran keberhasilannya adalah spot yang semula kotor jadi bersih, sehingga dapat dikatakan kita meminimalisir sampah-sampah tersebut. Yang ketiga, ada mengubah perspektif masyarakat terkait kebersihan Pantai Kenjeran. Seperti yang kita ketahui tadinya, banyak sekali komentar-komentar para pengunjung yang mengatakan kalau Pantai Kenjeran ini kurang bersih gitu ya. Nah, ukuran keberhasilan dari tujuan ini adalah
responsibilitas atau komen-komen yang ada di Instagram, kemudian tanggapan-tanggapan dari warganet sendiri. Kemudian selanjutnya adalah tujuan khusus, yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan, melatih keterampilan dalam berkolaborasi, melatih kemampuan dalam problem solving. Baik, selanjutnya gambaran umum. Pantai Kenjeran merupakan satu-satunya pantai yang dimiliki oleh Kota Surabaya. Kawasan ini dulunya merupakan kawasan taman hiburan, pantai, dan objek wisata keluarga yang menjadi favorit para pengunjung, namun kini mulai berkurang karena banyak yang berpendapat mengenai kondisi lingkungannya yang kurang terawat dan banyak sampah yang menjadikan masyarakat atau pengunjung menjadi kurang nyaman untuk berwisata di Pantai Kenjeran. Padahal jika dilihat, Pantai Kenjeran adalah satu-satunya pantai yang dimiliki oleh Kota Surabaya, seharusnya dapat dijadikan sebuah peluang yang sangat berpotensi di sektor ekonomi sebagai salah satu komponen peningkatan pendapatan daerah. Misalnya dari segi sosialnya sendiri, para pengelola dan petugas kebersihan yang telah berupaya untuk mengembalikan citra Pantai Kenjeran seperti dulu, melalui kegiatan pembersihan, renovasi, dan penataan ulang kios pedagang di sekitar kawasan pantai, yang diharapkan dapat memberikan wajah baru bagi Pantai Kenjeran. Namun, hal tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan sampah yang menjadi kunci utama perspektif buruk para pengunjung, karena hingga saat ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan, masih banyak ditemukan sampah yang berserakan di bibir pantai. Sampah menjadi masalah yang sangat krusial di seluruh dunia, dan di Indonesia permasalahan sampah sudah sangat menjamur hingga mencemari perairan di Indonesia, seperti di Pantai Kenjeran. Kondisi di Pantai Kenjeran sendiri penuh dengan sampah dapur, juga sampah-sampah lainnya. Hal itu menyebabkan ekosistem Pantai Kenjeran itu akan rusak dan mengotori pantai tersebut, serta mengurangi stok air bersih yang ada di Surabaya. Oleh sebab itu, proyek kami ini berfokus pada campaign yang akan memberikan suatu pengarahan untuk meningkatkan awareness masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan di daerah Pantai Kenjeran. Di dalam proyek kami ini, kami membuat sebuah platform yang berfokus pada kegiatan berantai. Kegiatan kami berantai yaitu bersih-bersih pantai yang akan kami posting di dalam akun Instagram healthyeco_. Di akun platform tersebut nanti, kami akan melakukan campaign dengan tujuan menyadarkan masyarakat dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap kebersihan Pantai Kenjeran. Saya akan menjelaskan metode pelaksanaan proyek kami. Jadi yang pertama adalah pendekatan. Pendekatan ini kami berfungsi untuk mengkonfirmasi komentar-komentar warganet mengenai keadaan Pantai Kenjeran yang sekarang dibandingkan dengan yang dulu. Jadi jika kalian belum tahu, Pantai Kenjeran itu dulunya dikenal sebagai tempat yang kumuh, kotor, kurang bersih, dan fasilitasnya tidak memadai. Contoh komen warganet yang dimaksud. Baik, sekarang metode kedua yang kami gunakan adalah persiapan sarana penunjang. Nah, jadi nanti persiapan sarana penunjang ini kami berupa pemanfaatan akun pada platform sosial media Instagram dengan nama Healthy Eco sebagai salah satu media penyampaian informasi dan campaign. Nah, jadi nanti ini di Instagram ini kami akan menggunakannya sebaik mungkin, seperti membuat hashtag ataupun menyebarkan informasi-informasi seputar kegiatan kami dalam rangka bersih-bersih pantai, khususnya Pantai Kenjeran. Jadi nantinya akun ini kami akan usahakan sebaik mungkin, dan kalau ada yang bertanya-tanya pun kami akan berusaha secepat mungkin menjawab seperti itu, agar akun media sosial kami juga cepat dikenal, cepat diketahui masyarakat seperti itu, dan masyarakat juga setidaknya akun media sosial kami dapat berdampak bagi sekitar seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nasif. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu adalah metode sosialisasi.
Sosialisasi mengenai kesadaran lingkungan yang menjadi kunci utama dalam rangkaian program kegiatan yang kami usung. Sosialisasi dilakukan dengan 2 skema, yakni secara langsung dan tidak langsung. Skema pertama diwujudkan dengan terjun langsung ke lokasi mitra, yaitu Pantai Kenjeran. Terjun langsung di sini, kelompok kami mensosialisasikan masyarakat langsung mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan kegiatan bersih-bersih di titik yang masih ada sampah berserakan. Skema yang kedua dilakukan dengan memanfaatkan media sosial Instagram untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas di dunia maya. Karena di zaman sekarang, media sosial cukup berdampak sehingga dapat mengajak masyarakat lain ikut serta meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan. Untuk yang terakhir yaitu ada metode evaluasi. Evaluasi ini berfungsi untuk menjadi bahan introspeksi kelompok kami dalam pelaksanaan proyek-proyek kedepannya dengan cara menganalisis berbagai kelemahan dan hambatan yang dialami ketika pengimplementasian program ini. Tahapan metode pelaksanaan tergambar pada diagram alir berikut. Yakni yang pertama adalah survei lapangan atau survei Pantai Kenjeran. Dilakukan survei ke tempat mitra langsung demi mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan yang ada di Pantai Kenjeran. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih relevan diperkuat dengan adanya sesi bincang-bincang singkat dengan petugas kebersihan yang ada di Pantai Kenjeran. Kemudian dilanjutkan oleh perizinan kepada pihak yang berwenang, pihak pengelola Pantai Kenjeran. Nah, untuk campaign, sebelum campaign kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Campaign ini diadakan dengan 2 skema, yakni secara langsung dan tidak langsung. Skema tidak langsung menggunakan media sosial Instagram menjadi pondasi dari skema langsung, sehingga diadakan lebih awal dari skema langsung sekitar minggu 8-12. Oleh karena itu, kita perlu persiapan meliputi pembuatan akun Instagram, sounding project kepada teman-teman dekat sebagai pondasi atau basis dari pendirian akun. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan konten yang akan dibagi menjadi 5 konten sesuai jumlah tim, kemudian diunggah setiap minggu sebagai bentuk campaign. Nah, untuk campaign langsung ini yang pertama ada briefing team. Jadi briefing team ini ketika campaign langsung yang diadakan pada minggu 11 dan 12 itu digunakan sebagai persiapan dan koordinasi tim supaya dapat mengimplementasikan kegiatan dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan komunikasi persuasif. Jadi kita mengajak para pengunjung untuk berpartisipasi dalam program kegiatan kami dengan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada dasarnya concern dan kesukarelaan mereka dalam berpartisipasi dalam kampanye kesadaran lingkungan ini merupakan bentuk kesadaran itu sendiri, sehingga tidak boleh ada unsur pemaksaan. Nah, setelah itu bentuk dari komunikasi persuasif yang berhasil adalah kegiatan eksekusi bersih-bersih pantai sendiri. Jadi para pengunjung bisa mulai hanya dari 1 buah sampah yang ada di sekitar mereka. Setelah itu dilakukan dokumentasi kegiatan sebagai kenang-kenangan dan pemberian bingkisan sebagai bentuk apresiasi, dan terakhir adalah evaluasi bagi kami dengan cara menganalisis apa saja kelemahan dan hambatan yang kita hadapi selama pengimplementasian program kegiatan ini. Referensi yang kami gunakan. Berikut adalah jadwal kegiatan dari program kelompok kami. Yang pertama adalah penyusunan proposal pada minggu 5 sampai minggu 7 dibawahi oleh Andrisa Salsa. Kemudian survei lapangan dan perizinan pada minggu ke-6 dan ke-7 dibawahi oleh Muhammad Nazif. Kemudian campaign tidak langsung minggu ke-7 sampai 12 oleh Adinda Aisyah. Campaign langsung pada minggu 11-12 dibawahi oleh Mikael Abraham, dan dokumentasi pada minggu 11 dan 12 dibawahi oleh Nur Afia. Untuk susunan organisasi kelompok kami diketuai oleh Mikael Abraham, dan pembagian tugasnya sendiri kami memiliki 2 tanggung jawab secara garis besar, yakni sebagai koordinator dan pembagian tugas konten yang sudah sesuai urutan pada jadwal kegiatan. Dan yang berikutnya masih tetap sama, namun juga ada Dena Detail Lokasi Mitra. Jadi untuk kalian yang mau melihat
isi jadwal kegiatan kami, susunan organisasi kami, bisa aja kalian langsung masuk lihat PPT kami secara langsung, seperti itu. Dokumentasi kegiatan. Yaps, terakhir ada sebuah quotes yang mungkin bisa kita jadikan renungan bersama, berbunyi, kebersihan menjadi awal dari penilaian baik buruknya seseorang. Kepribadian yang baik akan menjaga kebersihan dirinya, lingkungannya, dan sekitarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.